Hukum pidana itu dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Berjumpa lagi dengan saya Ramli Mustafa, salah satu mahasiswa Fakultas Syariah yang Sultan Hamid Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan junior saya, Ramli Usman. Alhamdulillah pada hari ini dia sudah berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah IAIN Sultan Hamid Gorontalo. Kita akan bertanya-tanya terkait judul yang dia angkat dan juga suasana selama dia diuji dalam sidang munakis. Check it out. Oke, jadi ini Ramli Usman. Ramli. Yes. Selamat ya, sebelumnya selamat dulu, selamat. Oke. Sudah Pak Rebe senior Pak, masa senior belum dapat gelar sarjana hukum, tapi beliau sudah lebih dulu dari senior. Ya, itu persoalan waktu. Pertanyaan pertama Ramli, Anda dari mana? Iya. Asal mana? Saya dari Bone Pante, tepatnya di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Desa Modulio, yang dulunya adalah Desa Tarudaa. Oh, pemekaran ya? Pemekaran. Baru-baru dimekarkan. Sudah lama, 10 tahun dulu. Selama diuji itu Ramli apa-apa yang dorang tanya? Yang pertama, kalau saya mengenai gratifikasi, khususnya gratifikasi seksual itu, yang pertama ditanyakan itu asal muasal daripada penamaan gratifikasi itu. Siapa yang pertama kali menemukan istilah gratifikasi? Nah, judulnya itu bagaimana sih? Itu judul skripsimu? Kalau judul skripsinya saya itu gratifikasi seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu mengenai tindak pidana korupsi dan pandangan hukum Islam. Bisa dijelaskan apa itu gratifikasi? Gratifikasi seksual ya? Ya, gratifikasi pertama memang umumnya kalau dalam KBBI itu dia memang pemberian uang di luar gaji kepada pegawai negeri. Nah, dalam pembentukan undang-undang tentang gratifikasi itu pada tahun 2001 itu ditambahkan mengenai pengaturan gratifikasi. Ada pelarangan kepada penyelenggaraan negara atau penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima hadiah dari berbagai kalangan. Nah, karena jangan sampai hadiah tersebut mengganggu independensi ataupun kewajibannya atau tugasnya sebagai pejabat negara. Karena tidak menutup kemungkinan pemberian seperti itu punya maksud dan tujuan. Sehingganya ini dalam konsep Indonesia tentunya sangat tidak mungkin pemberian itu hanya sekadar pemberian saja. Walaupun secara kultur di Indonesia bahwa memberikan hadiah itu memang sudah menjadi budaya-budaya atau kebiasaan Indonesia. Akan tetapi dalam konsep untuk menjaga stabilitas negara, gratifikasi itu perlu diatur sehingga muncul itu undang-undang gitu. Jadi juga gratifikasi itu sebenarnya setiap orang memberikan itu tidak semuanya langsung di suatu kejahatan. Nah, konsep gratifikasi itu pakar juga berbeda pendapat. Yang pertama itu dari sisi niat. Kalau Andi Hams atau Adam Ghazali dia menyatakan bahwa kapan gratifikasi itu masuk ke suatu masuk dianggap suap, yaitu pada taraf ketika dia diberikan kemudian tidak dilaporkan selama 30 hari sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, itu dia akan dianggap suap ketika tidak dilaporkan kepada KPK. Nah, itu yang jadi poin penting. Jadi tidak semua gratifikasi itu juga dapat dijerat karena itu ada ketentuan mengenai mulai dari nilai sampai kepada ketentuan lamanya itu. Begitu. Kalau itu tidak dilaporkan, mungkin ya seperti saya ambil contoh seperti saya sebagai penyelenggara negara kemudian menerima hadiah dari orang. Nah, saya tidak tahu ini apa maksudnya. Kemudian saya kan di situ belum punya niat. Nah, Adam Ghazali sebagai pakar hukum juga mengatakan bahwa di situ belum ada mens reanya, jadi niat jahatnya belum ada. Jadi sehingga
itu belum bisa ditentukan. Nah, ketika lewat 30 hari sesuai dengan ketentuan pada pasal 12B mengenai ketentuan gratifikasi, itu baru niat jahatnya itu ada setelah tidak dilaporkan selama 30 hari. Itu dijerat. Seperti itu. Kira-kira bagaimana suasana hati dan perasaan Ramli pada saat diuji? Baik. Suasana saya sebelum diuji ini jangan ketika pas sudah mau diuji. 1 hari sebelum diuji itu saya itu tidak bisa tidur sebenarnya. Bahkan sudah sampai panas, pilek karena memikirkan apa ini pasti akan dibabat habis ini penulisan atau penelitian saya ini. Nah, apalagi mengenai gratifikasi yang memang ketentuan gratifikasi ini juga masih substansinya masih juga menjadi polemik, menjadi di kalangan para ilmuwan maupun penerapannya mengenai gratifikasi ini. Jadi itu yang menjadi patokan saya dan pastinya akan dibabat. Bahkan malam sebelum besoknya mau ujian itu saya memang tidak bisa tidur, sampai tidur tidak gimana ini kepikiran. Nah, kemudian sudah masuk paginya itu jam 9 saya sudah mau ujian ya. Pas sudah datang, sudah masuk di ruangan ya, saya itu keringatan satu badan. Jadi sebelum diuji jam baru datang itu memang keringatan sampai selesai diuji. Ini suar ya katakanlah baju saya ini memang basah semua ini. Jadi karena memang yang kita lihat kapasitas yang menguji saya ini ada doktor, ada di bidang hukum, khususnya hukum pidana dan hukum Islam. Jadi ini yang menjadi salah satu alasan kenapa juga itu takut sampai berkeringatan itu. Nah, itu salah satu. Nah, terus bagaimana pas fakta di lokasi? Bukan, maksudnya fakta yang Anda rasakan di dalam, di dalam. Apakah sesuai dengan ekspektasi yang Anda pikirkan sebelum ujian atau bagaimana? Ternyata ekspektasi, maksudnya saya sudah berpikiran yang tidak mengenai akan dibabat habis-habisan begini akan dihina akan ini. Ternyata itu salah besar. Hanya saja memang para penguji itu menguji sesuai dengan kapasitas kita. Mungkin mereka juga sudah melihat kondisi dan sebagainya juga kan sudah diberikan kan mengenai skripsi sendiri kan. Jadi tidak ada itu sampai suara-suara yang kemudian sebelumnya didengar sama senior sebelumnya katakan dibabat, akan hina, akan ternyata tidak. Pada konsep itu para penguji bahkan ya sesuai dengan kapasitas mereka menguji sesuai dengan keilmuan mereka dan juga dengan penyampaian yang bahkan kita pun walaupun sudah salah kita jadi tenang, jadi diarahkan jadi begini seperti ini penelitianmu. Jadi itu merasa bagaimana enak, jadi tidak nyaman dan ternyata memang juga sadar bahwa kapasitas kita memang masih di barat pada mereka dengan sudah memang konsep keilmuan yang sudah matang, tapi juga penyampaiannya juga sangat bagus, sangat menyentuh hati dan juga banyak ilmu yang bisa saya dapatkan dari ujian tersebut. Jadi tidak serta-merta apa yang dikatakan para senior dahulu itu kau akan dihina, begini penelitianmu. Tidak ada. Pada konsepnya mereka penguji itu mengarahkan dan juga untuk mencerdaskan kita. Jadi mencerdaskan anak bangsa, khususnya saya pribadi yang mungkin masih banyak kekurangan, kehilafan. Jadi dari ujian tersebut banyak pelajaran yang saya bisa ambil, dari hikmah, dari arahan-arahan dan tambahan-tambahan, pokoknya semuanya dari penguji tersebut. Oke, terakhir ya, pertanyaan terakhir. Bisa berikan tips kepada para calon mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang saat ini aktif di perkuliahan, dan juga terusnya buat senior-senior yang juga belum sempat menyelesaikan tugas akhir mereka sebagai mahasiswa di kampusnya masing-masing. Tipsnya bagaimana, Ramli? Ya, kalau tips saya kurang lebih mungkin kurang, tapi ini dari saya ya. Tipsnya bagi saya sebenarnya tidak ada yang pintar dan tidak ada yang bodoh, hanya saja bagaimana kita
mau belajar dengan ingin tahu, dan juga bertanya kepada orang yang lebih tahu dari kita, menghargai waktu, juga melawan rasa malas yang paling penting, juga tetap positif, optimis, jangan pesimis, karena setiap ini itu pasti punya jalannya, banyak jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Jadi mungkin dari benturan ya sudah mungkin akan terbentuk. Jadi seperti itu, mungkin kurang lebih dari saya seperti itu, optimis dan tetap semangat. Juga kalau deskripsi itu jangan pernah menganggap kita paling pintar dan paling cerdas, tapi jangan pernah memaksakan kehendak. Harus sadar dengan kapasitas diri sendiri. Intinya substansinya harus kita ketahui mulai dari diri sendiri, apa yang kita harus kerjakan dengan ke depan seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat ya buat Ramli atas gelarnya, dan semoga gelarnya ini bisa dipertanggungjawabkan, karena ada istilah untuk menggapai suatu gelar sarjana itu gampang, tapi untuk mempertahankan gelar sarjana itu sangat susah. Selebihnya kita ambil sisi positif, dan terima kasih kepada Ramli Usman yang sudah bersedia ditanya-tanya terkait dengan judul skripsinya dan juga suasana hati pada saat diuji dalam sidang munakis. Buat mahasiswa dan juga calon mahasiswa baru serta mahasiswa tingkat akhir, tetap semangat, semoga kita termotivasi dari Ramli Usman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.